Halo, selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita langsung aja yuk, kita kupas sebuah perikop yang menarik banget dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 45. Kita bakal gali teksnya berdasarkan catatan analisis yang Anda bagikan. Oke, jadi konteksnya gini, Yesus baru selesai pelayanan di Samaria, terus memutuskan kembali ke Galilea. Nah, disinilah yang menarik ya, Yesus sendiri kan bilang, seorang nabi itu nggak dihormati di kampung halamannya sendiri. Maksudnya Nazaret gitu ya, tempat dia besar. Tapi anehnya nih, pas sampai di wilayah Galilea secara umum, orang-orang di sana justru menyambutnya. Kok bisa kontras gini ya? Ada apa sebenarnya? Mari kita bedah bareng. Ayat kuncinya kan cerita Yesus balik ke Galilea, dia tahu bakal ada penolakan di Nazaret, tapi malah disambut sama orang Galilea lain. Kenapa? Karena mereka lihat apa yang dia lakukan di Yerusalem. Ya, benar sekali. Perbedaan respons ini jadi fokus utama ya di analisis yang Anda kumpulkan itu. Penolakan di Nazaret, kampung halamannya sendiri, itu dilihat sebagai cerminan hati yang keras gitu. Mereka kan kenal Yesus dari kecil ya, mungkin lihatnya cuma sebagai anak tukang kayu. Jadi agak sulit menerima dia sebagai nabi, apalagi Mesias. Ada semacam apa ya, keakraban yang malah bikin buta gitu. Jadi nggak bisa lihat siapa dia sebenarnya. Betul, betul. Terlalu familiar jadi meremehkan mungkin ya. Bisa jadi begitu. Nah, sementara sambutan orang Galilea lainnya, Nah, ya, yang itu gimana? Analisis Anda kan menyoroti ini dengan tajam. Kelihatannya positif tapi. iya positif di permukaan. Tapi dasarnya, menurut analisis itu, ternyata agak beda. Mereka menyambut lebih karena kagum lihat mujizat yang Yesus pernah lakukan di Yerusalem waktu Paskah. Jadi ini tuh bukan iman yang betul-betul berakar dari pengenalan pribadi akan siapa Yesus, lebih ke arah apa ya? Iman karena tanda-tanda. Mereka terkesan semua apa yang Yesus bisa lakukan belum tentu sama siapa dia sesungguhnya. Oh gitu, jadi kayak, wow hebat orang ini, tapi belum tentu percaya dia sebagai Tuhan gitu ya. Kurang lebih begitu. Dan disinilah kedalaman analisis teologis dari sumber Anda itu terasa. Ini bukan cuma cerita sejarah biasa, tapi jadi cermin kondisi rohani kita. Penolakan di Nazaret itu, misalnya, nyambung ke yang namanya hamartologi, studi tentang dosa. Gimana sih natur manusia itu cenderung menolak kebenaran dari Tuhan. Ini juga terkait sama antropologi Kristen, pemahaman tentang manusia yang ya secara alami punya kecenderungan berdosa dan menolak Tuhan. Oke, oke. Itu sisi penolakannya. Terus sambutan orang Galilea tadi yang karena mujizat itu, apakah itu berarti mereka lebih baik? Nah, ini bagian yang perlu kita lihat lebih hati-hati. Sambutan mereka yang dasarnya kekaguman pada mujizat, belum tentu itu iman sejati yang menyelamatkan. Ini membawa kita ke soteriologi, doktrin keselamatan. Menurut pemikiran dalam sumber Anda, keselamatan sejati itu nggak datang cuma gara-gara lihat hal spektakuler. Iman yang menyelamatkan itu kan anugerah ya, sola gratia. Diterima lewat percaya, sola fide. Percaya hanya kepada Kristus, solus Kristus. Dan semua itu kerjaan Roh Kudus, pneumatologi, yang membuka hati kita. Jadi, sambutan tadi bisa jadi cuma kekaguman sesaat, belum tentu iman yang benar-benar bertransformasi. Wah, ini penting banget ya. Jadi implikasinya buat Anda yang lagi dengerin, seperti yang ditekankan catatan Anda juga, itu soal kondisi hati kita pas kita berhadapan sama firman Tuhan atau karyanya. Punya hati yang lembut, yang mau diajar, itu krusial banget. Tanpa keterbukaan yang Roh Kudus kerjakan, ya mujizat sehebat apapun, firman sejelas apapun, bisa jadi mental gitu aja. Analisis Anda bahkan mengingatkan, kalau kita terus-terusan menolak dorongan Roh Kudus, hati bisa jadi keras total. Itu yang Alkitab sebut dosa menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak terampuni. Ngeri juga ya? Betul sekali. Ini langsung membawa kita ke refleksi praktisnya. Cara kita merespon Yesus itu sangat bergantung pada kesiapan hati kita. Pengalaman lahiriah aja, kayak lihat mujizat atau dengar khotbah bagus, itu nggak cukup. Perlu banget pekerjaan Roh Kudus yang melembutkan dan membuka hati. Itu anugerah dari Tuhan. Jadi, ini jadi pertanyaan reflektif ya buat Anda semua. Pas Anda baca Alkitab, dengar renungan, atau mungkin ngalamin sesuatu dalam hidup, coba perhatikan deh. Gimana kondisi hati Anda? Apakah cenderung kayak orang Nazaret yang mungkin merasa udah tahu, punya prasangka sendiri, atau malah mengeraskan hati? Atau hati Anda kayak tanah yang gembur, siap terima benih firman dan dibentuk oleh Tuhan?
Sumber Anda juga nantang kita nih. Kita lebih menghargai Yesus sebagai pribadi, atau jangan-jangan kita lebih tertarik sama apa yang bisa Dia kasih ke kita? Berkat, mujizat, jawaban doa. Ya, itu pertanyaan penting. Dan sebagai pemikiran penutup, mari kita coba kaitkan ini dengan gambaran yang lebih luas di Injil Yohanes. Sesuatu yang juga disinggung di catatan Anda. Orang Galilea ini kan awalnya nyambut Yesus karena lihat mukjizat di Yerusalem. Tapi kalau kita lanjut baca ke Yohanes pasal 6, kita lihat banyak dari mereka yang sama itu akhirnya ninggalin Yesus. Kenapa? Karena ajaran Yesus dirasa sulit, nggak sesuai sama ekspektasi duniawi mereka. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting banget buat perenungan pribadi Anda. Fondasi hubungan Anda dengan Tuhan itu lebih bersandar pada apa yang kelihatan, apa yang bisa Anda dapatkan berkat tanda pengalaman hebat, atau hubungan Anda itu berakar pada pengenalan yang tulus akan siapa Dia sesungguhnya. Bahkan ketika jalan terasa sulit dan jawabannya nggak selalu seperti yang kita harapkan. Itu jadi bahan renungan kita bersama.